Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Luar biasa. Apa kabarnya? Luar biasa. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran IPS bersama Bu Ana ya. Sehat kalian? Oke. Sekarang seperti biasanya sebelum pembelajaran kita mulai ya, alangkah baiknya jika kita berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Kepada ketua kelasnya, Ibu Ana persilahkan untuk memimpin doa. Silahkan maju ke depan, Raisa. Marilah teman-teman, sebelum kita melaksanakan pelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Nah, anak-anak hari ini semuanya masuk? Masuk? Benar. Sepertinya ada 2 anak yang tidak masuk ya. Baiklah ya. Untuk mengecek kehadiran kalian, apakah hadir semua atau tidak, Bu Guru absen dulu ya. Oke, sebentar. Bu Ana absen dulu. Anis, C, Farel, Febri, Ferdi, Galuh Raisya, Antonio Dion, Iara, Michael Putra Tili, Rido, Sri Widiawati, Supian yang tidak hadir ya, berarti tidak masuk ya. Kenapa ini? Tidak ada izinnya, sakit kah atau gimana? Oh iya, tidak ada yang mengantar ya. Safira, Siva juga tidak masuk, ini sakit ya, dia sakit. Tri Nur Asti. Baiklah, nah yang tidak hadir 2. Semuanya sudah hadir anak-anak. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran ya, seperti biasa kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Tujuannya untuk apa sih? Kok kalian setiap masuk sebelum pembelajaran kalian harus menyanyikan lagu wajib nasional? Tujuannya untuk apa? Supaya apa? Kok diam? Menumbuhkan jiwa nasionalisme kalian ya, supaya kalian semakin bangga, semakin cinta terhadap Indonesia. Kalian anak Indonesia, masa bangga dengan Malaysia? Enggak kan? Kalian harus bangga, harus cinta dengan Indonesia. Baiklah, silahkan berdiri semuanya ya. Sekarang kita dengarkan dan kita menyanyikan Korea. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, Bung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah
Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Anak-anak, baik. Nah, silahkan duduk kembali ya. Jadi itu tadi supaya kalian apa? Kalian tetap cinta terhadap tanah air Indonesia. Nah, sekarang Bu Ana akan memeriksa kebersihan sekitar bangku kalian dan juga kesiapan kalian dalam mengikuti pembelajaran. Silakan berdiri dulu, diperiksa. Jangan berdiri dulu, diperiksa bangkunya apakah masih ada sampah di dalam lacinya, di sekelilingnya. Ada? Kalau ada silahkan dibuang ke tempat sampahnya ya. Jangan sampai ada yang menyimpan sampahnya di dalam laci atau di sekitar meja. Jadi sebelum pelajaran kelas kita harus sudah bersih ya, harus sudah bersih semua. Ada? Oke, berarti sudah bersih semua, sudah rapi semua. Nah, sudah rapi apa belum ya? Coba berdiri. Dilihat. Bajunya dimasukkan semua. Oke, berarti sudah rapi. Silahkan duduk kembali. Sekarang siapkan perlengkapan belajar kalian. Alat tulis, buku tulis, kemudian buku kalian, buku paket kalian silahkan diletakkan di atas mejanya masing-masing. Jadi nanti pada saat kita sudah masuk ke materi, kalian tidak sibuk lagi mencari-cari apa? Mencari-cari buku ya. Ya, silakan disiapkan. Sudah siap semua? Oke, sudah siap semua. Nah, anak-anak. Bu Ana ingin tanya ya, Bu Ana ingin tanya. Jadi kalian di sini itu terdiri dari bermacam-macam suku ya enggak? Terdiri dari bermacam-macam suku. Di sini yang Bu Ana tahu ada suku Jawa, kemudian ada suku Dayak, ada suku Banjar, ada suku mana lagi? Batak, ada enggak Batak? Enggak ada. Nah, di sini di kelas ini kalian itu terdiri dari bermacam-macam suku. Kenapa kalian bisa bertemu di sini? Kenapa? Yang keras dong. Karena apa? Ikut apa? Ikut siapa? Ikut orang tuanya merantau. Merantau tujuannya apa sih? Mencari nafkah untuk bekerja. Jadi orang tua kalian dari Jawa, dari Sumatera, dari Kalimantan Barat datang ke sini. Karena tujuannya apa? Bekerja. Ya, bekerja dengan tujuan untuk apa? Memenuhi kebutuhan hidup, memenuhi kebutuhan ekonomi, bagus, memenuhi kebutuhan hidup. Akhirnya kalian mengikuti orang tuanya, kalian di sini bisa bertemu dengan teman-teman kalian dari berbagai suku bangsa. Nah, jadi orang tua kalian bekerja. Nah, bekerja ini disebut sebagai tindakan ekonomi. Nah, tujuannya tadi apa? Seperti yang Febri bilang tadi, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Itu merupakan motif ekonomi. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan, kemudian untuk mendapatkan penghasilan. Nah, itu sebagai motif ekonomi. Kemudian, di dalam bekerja pasti orang tua kalian apa? Sungguh-sungguh ya. Sungguh-sungguh, kemudian mengelola pengeluarannya. Nah, itu disebut sebagai prinsip ekonomi. Cara-cara yang dilakukan ya untuk apa? Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan pengorbanan yang kecil ya. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang itu ya. Paham ya? Nah, Bu Ana sampaikan dulu sekarang adalah tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu, nah itu tujuan pembelajarannya melalui kegiatan pembelajaran model problem based learning, kalian diharapkan ya, kompetensi dasar kalian diharapkan
mampu menganalisis tindakan ekonomi dengan tepat. Kemudian yang kedua, kalian mampu menganalisis motif ekonomi dengan tepat. Yang ketiga, kalian mampu menganalisis prinsip ekonomi dengan tepat. Yang keempat ini adalah kalian mampu menyajikan laporan tindakan, motif, dan prinsip ekonomi serta penerapannya dalam kehidupan dengan penuh tanggung jawab. Ya, jadi yang keempat itu nanti menyajikan hasil laporan kalian diskusi disajikan di depan dengan presentasi. Tuh. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pertemuan kita kali ini. Nah, kemudian untuk penilaian ya. Untuk penilaian kita ada 3 yang dinilai. Yang pertama sikap, yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga adalah keterampilan. Yang pertama sikap itu apa aja? Sikap itu sikap kalian pada saat proses pembelajaran berlangsung. Kalian jujur, kalian bertanggung jawab, ya. Ya, tuh. Kemudian kerja sama kalian, ya. Kemudian sikap mulai awal sampai akhir pembelajaran. Yang kedua adalah pengetahuan, ya. Pengetahuan ini nanti ada post-test, ya. Kemudian juga dari LKPD-nya. Kemudian yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Pada saat kalian diskusi kelompok, ya, itu nanti akan dinilai keterampilan kalian, ya. Ada yang ditanyakan enggak? Jelas ya untuk penilaiannya. Oke. Nah, anak-anak, sekarang materi kita adalah tindakan, motif, dan prinsip ekonomi, ya. Nah, sekarang silahkan kalian perhatikan di layar, ya. Ada gambar. Silahkan perhatikan. Silahkan kalian perhatikan gambarnya, perhatikan baik-baik. Kemudian jika ada pertanyaan, silahkan membuat pertanyaan. Gambar apa ini kira-kira? Menjahit. Kemudian gambar yang kedua apa ya? Penjual sayur. Itu ada apa? Pedagang dengan pembeli. Mereka sedang melakukan transaksi, ya. Kira-kira mereka melakukan tindakan apa ini? Iya, bagus. Tindakan ekonomi. Pedagangnya berjualan itu merupakan tindakan ekonomi, membeli barang itu juga merupakan tindakan ekonomi, ya. Kemudian gambar yang ketiga. Nah, ini masih sama kurang lebih. Itu ada apa anak-anak? Orang jual nasi goreng, bakso. Kemudian ada yang sampingnya itu? Iya, dokter ya. Yang sampingnya guru. Kemudian yang di bawah itu apa? Mainan. Nongkrong mereka. Itu bisa disebut tindakan ekonomi bukan sih? Kemudian yang sampingnya? Bang katanya. Oke, Kemudian yang sampingnya adalah koperasi sekolah, ya, koperasi sekolah. Kemudian kita lanjut. Nah, lanjut. Ini gambar apa? Motif ekonomi. Judulnya udah ada, motif ekonomi. Itu orang sedang apa? Fashion show. Fashion show. Bukan. Orang sedang apa dia? Dia itu sedang tertarik atau tergiur dengan diskon. Ya, orang sedang belanja, ya, ya. Karena ada diskon-diskon, dia apa? Ya, dia belanja. Jadi ini motif ekonomi apa? Belanja. Motif ekonominya apa itu? Yang lain? Motif ekonominya apa kira-kira? Untuk memenuhi
Kebutuhan itu kan macam-macam seperti kemarin. Ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder. Nah ini kan belanja apa dia? Dia belanja apa dia? Baju. Baju masih termasuk kebutuhan apa? Primer ya. Ini motifnya untuk memenuhi kebutuhan. Oke. Sekarang untuk menambah ya pemahaman kalian tentang materi pada pagi hari ini, silakan disimak video ini ya. Silakan kalian simak video ini. Catat jika ada yang ditanyakan. Loh, kok ini? Berbelanja di supermarket atau pasar modern pastinya berbeda ya dengan belanja di pasar tradisional. Salah satunya adalah adanya tingkah menawar di pasar tradisional. Kamu pasti pernah melihat seseorang menawar barang, bukan? Atau justru kamu pernah melakukan tawar-menawar? Nah, tawar-menawar merupakan suatu tindakan ekonomi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli untuk menentukan harga suatu barang. Lalu, apa itu yang dimaksud dengan tindakan ekonomi? Tindakan ekonomi adalah aktivitas yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya agar mencapai kesejahteraan atau kemakmuran. Kenapa sih tawar-menawar merupakan tindakan ekonomi? Karena baik penjual maupun pembeli sama-sama melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan tawar-menawar, kedua pihak sama-sama mendapatkan keuntungan dan bisa mencapai kesejahteraan. Masih bingung? Oke, penjelasannya begini. Kalau kamu mau membeli suatu barang, pasti ingin harga barang tersebut sesuai dengan uang yang kamu miliki atau lebih murah dari harga aslinya. Beda kalau kamu anak sultan. Nah, ketika harga barang tersebut tidak sesuai dengan keinginan kamu, kamu akan cenderung melakukan tawar-menawar agar barang tersebut bisa lebih murah. Kalau penjualnya oke atau setuju dengan harga yang kamu inginkan, sisa uang untuk membeli barang tadi bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang lain dan kamu akan lebih hemat. Demikian penjelasan tentang tindakan ekonomi. Sebelum kita akhiri, coba kamu tuliskan di kolom komentar salah satu contoh tindakan ekonomi yang kamu lakukan. Sampai jumpa, semoga bermanfaat dan terima kasih. Jelas videonya? Ya, jadi itu tadi sekilas tentang tindakan ekonomi. Nah, pernahkah kalian melakukan tindakan ekonomi? Pernah? Yang keras dong jawabnya. Pernah. Apa contohnya? Tawar-menawar. Oh, Vira pernah tawar-menawar ini ya? Ya, enggak apa-apa. Terus apa lagi? Yang sehari-hari kalian di sekolah ini loh. Belajar. Yang lainnya beli tadi siapa yang tadi Bu izin ke kantin, nah misalnya seperti itu kan, nah itu dia sudah melakukan tindakan ekonomi ya enggak, motifnya apa? Motifnya memenuhi kebutuhan perutnya, lapar ya enggak? Iya ya kan. Prinsipnya bagaimana kira-kira Ferdi tadi prinsip ekonominya? Mungkin mencari kantin yang harganya murah, lebih murah. Nah, itu salah satunya contohnya ya, anak-anak. Nah, sekarang Bu Ana akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya, menjadi 3 kelompok ya. Menjadi 3 kelompok. Jadi Bu Ana pilihkan ini kelompoknya ya. Kalau kalian memilih sendiri nanti pasti kalian apa? Milih ke temannya yang itu, yang akrab. Jadi Bu Ana bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok tindakan ekonomi, kemudian kelompok motif ekonomi, dan kelompok prinsip ekonomi. Untuk kelompok tindakan ekonomi,
Ini campur antara laki-laki dan perempuan. Putra, silakan Putra berdiri dulu nak, berdiri. Putra, Dion, Raisa, Vira, Ferdi. Silahkan ke sana, ke bangkunya saja, nanti saja ke depan kelasnya. Nah, silakan duduk kembali. Berarti yang pindah dulu ya. Cek sama Ferdi pindah dulu. Kemudian kelompok motif ekonomi, Farel, C, Dea, Tiara. Ke sana ya, ke tengah. Kelompok motif ekonomi. Kelompok terakhir adalah kelompok prinsip ekonomi. Febri, Rido, silakan bergabung ke sini. Anis dan Asti. Nah, ini Bu Ana sudah membentuk kalian menjadi 3 kelompok, ya. Dan ini masing-masing kelompok akan membahas tentang masalah yang kurang lebih sama sebenarnya ya, tentang tindakan, motif, dan prinsip ekonomi, hanya kasusnya yang berbeda. Jadi kalian menganalisis kasus yang terdapat dalam LKPD. Kelompok motif ekonomi ya. Kelompok ini kelompok tindakan ekonomi. Silahkan kalian berdiskusi dengan kelompoknya. Ya. Silahkan kalian berdiskusi dengan kelompoknya ya. Di situ kalian ada petunjuknya. Silahkan dibaca petunjuknya untuk mengerjakan LKPD-nya. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya ya, jangan ada yang tidak bekerja. Silakan mencari sumber. Oh iya, Bu Ana hampir lupa ini. Ini kalian Bu Ana bagi materinya ya anak-anak ya. Untuk materinya, Bu Ana akan bagikan handout berupa materi. Nah, ini materinya. Kemudian materinya ini ada satu lagi, ini dari sumber lain nih ya, silakan dicari, silakan cari dari sumber lain. Kemudian jika ada yang punya HP ya, yang punya HP boleh mencari sumber dari HP seperti jadi ayo silahkan kalian kerjakan LKPD-nya anak-anak. Enggak, yang LKPD-nya itu yang dikerjakan. Ini adalah materinya. Kenapa tasnya? Ini adalah materi. Jadi kalian mencari sumber untuk mengerjakan LKPD tadi loh. Sumbernya dicari dari sini, ya. Mana tadi LKPD-nya? Nah itu. Nah silakan bagi tugas misalnya. Ayo saling berbagi tugas.
Waktunya 15 menit ya, kalian mengerjakan sampai jam 10:15. Ya, ada yang ditanyakan? Apa yang kurang jelas? Ini adanya di sini kan. Ini kasusnya ini, ya. Jadi ini disajikan kasus, kemudian kamu menganalisis tindakan ekonomi yang ada di sini. Kamu bisa cari tahu di sini tindakan ekonomi itu apa kan? Nah, motif ekonomi ada apa aja nih? Motif ekonomi ya kan? Nah, ini termasuk motif ekonomi, motif yang mana? Ada yang kurang jelas cara pengerjaannya? Jadi ya, Bu Ana jelaskan di sini. Nah, di sini kalian disajikan satu kasus kan? Disajikan satu kasus. Nah, di sini kalian menganalisis tentang tindakan ekonomi, motif dan prinsip ekonomi kasus yang kalian sudah dapatkan itu, ya. Kalau kurang jelas boleh ditanyakan, jangan diam saja. Nah, ini kasusnya, ya kan? Analisislah tindakan ekonomi. Apa tindakan ekonomi dia tuh apa sih wanita ini? Kemudian prinsip ekonomi yang Bu Anita, macam-macam prinsip ekonomi. Mana materi? Macam-macam prinsip ekonomi. Nah, ini kan? Ada 1, 2, 3, 4. Wanita tuh mungkin yang mana dia? Ada motif apa aja Bu Anita sampai menjadi seorang produsen? Ya, oke. Gimana? Kerjakan di paling belakang. Dikerjakan di paling belakang. Ada yang kurang jelas? Enggak usah lihat ini soalnya nanti. Sekarang fokus di LKPD-nya.
Ayo semuanya saling kerjasama di dalam kelompoknya ya. Yang pertama tuh tindakan ekonomi ya. Ini prinsip. Yang pertama tindakan. Coba dilihat LKPD-nya. Mana? Buka. Oh iya. Oh tindakannya dulu. Prinsip itu nanti yang ketiga. Ayo deh ya. Gimana? Ada kesulitan? Ada
kesulitan enggak? Enggak ya? Kelompok motif ekonomi. Di belakang sini. Oh, sudah ya. Itu yang kedua. Motif. Motif ekonomi. Coba dilihat di situ. Motifnya ada berapa macam motif ekonomi itu. Di sini ada. Ini. Nah, ini kan. Jadi dia masuk motif yang mana saja di sini, di kasus ini. Ya. Seperti itu. Sampai mana? Oh. Ini menurut gue ini tindakannya kan lu apa yang dilakukan Iya, tindakan ekonomi apa sih di sini? jadi ngambil dari teks ini. Ini nih, ini udah baca nih. Bisa kamu tambahkan, bisa kamu jelaskan sesuai bahasamu, menggunakan bahasa kamu lah. Lima menit lagi ya.
Sampai nomor berapa?
Sudah selesai? Waktunya hampir habis loh ya. Sudah? Waktunya habis ya. Waktunya habis. Kelompok mana yang belum selesai? Belum? Udah kan? Udah semua ya. Untuk HP-nya silakan dimasukkan kembali. Kemudian karena semuanya sudah selesai dan waktunya pun sudah habis ya. Sekarang saatnya kalian menyajikan hasil dari kerja kalian. Ya, hasil dari kerja kalian. Dari kerja LKPD silahkan dipresentasikan ke depan kelas ya. Dari kelompok tindakan ekonomi ya. Baik, Bu Guru beri kesempatan untuk kelompok tindakan ekonomi silahkan maju ke depan ya. Kelompok tindakan ekonomi berarti semuanya silahkan maju ke depan ya. Untuk kelompok lain silahkan diperhatikan teman kalian mempresentasikan hasil kerja dari LKPD-nya ya. Karena kasusnya berbeda anak-anak ya. Silahkan agak maju ke sini nak. Agak maju ke sini ya. Ibu minta suaranya yang keras ya pada saat presentasi. Nah, jejer gini dulu. Sini. Nah, sini. Sini. Nah, nah. Agak ke sini yuk. Kak muter gini enggak apa-apa. Silakan yang lain perhatikan ya. Perhatikan teman kalian mempresentasikan hasil kerjanya dari LKPD ya. Silakan kelompok tindakan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tindakan ekonomi akan membacakan dan menjawab soal. Iya, kasusnya silakan dibaca dulu ya, dibaca supaya teman-teman kalian tahu kasusnya seperti apa. Ya. Silakan kelompok lain didengarkan, barangkali nanti ada hal yang ingin kalian tanyakan ya. Ada hal yang ingin kalian tanyakan, silakan nanti bertanya ke kelompok penyaji. Nah, semuanya dibaca dulu, kasusnya. Yang keras Vira. Dermawan adalah seorang peserta didik yang pintar, rajin, dan selalu berprestasi. Meskipun berasal dari keluarga yang kurang mampu, cita-citanya menjadi seorang dokter. Ia disiplin sekolah dan tidak pernah membolos. Selain itu, Dermawan selalu giat belajar agar dapat meraih cita-citanya. Memanfaatkan fasilitas ada di sekolahnya untuk menunjang belajarnya. Ia yakin dapat meraih cita-citanya jika ia tetap mendapatkan beasiswa sampai masuk perguruan tinggi nanti. Dermawan tidak pernah sekalipun mendapatkan nilai yang jelek karena ia selalu mengatur dan menggunakan waktunya dengan baik untuk belajar
tetap berprestasi. Dengan demikian, dia akan tetap mendapatkan beasiswa. Nomor 1, analisislah tindakan ekonomi yang dilakukan Hermawan. Ya, gantian siapa yang mau menjelaskan? Tindakan ekonomi yang dilakukan oleh Hermawan sebagai seorang peserta didik yang bisa rajin dan selalu berprestasi, yaitu disiplin sekolah dan tidak pernah bolos. Hermawan selalu giat belajar agar dapat meraih cita-cita, memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah untuk menunjang belajarnya. Nomor 2, analisislah motif ekonomi yang dilakukan Hermawan. Dari situasi yang dialami oleh Hermawan, motif ekonominya adalah giat belajar. Dengan giat belajar, Hermawan tidak pernah sekalipun mendapatkan nilai yang jelek dan selalu mendapatkan prestasi. Dengan prestasinya, Hermawan bisa mendapatkan beasiswa untuk meraih cita-citanya. Dan yang terakhir, nomor 3, selain belajar dengan rajin, analisislah prinsip ekonomi lain yang dapat diterapkan Hermawan sebagai seorang siswa. Menerapkan prinsip ekonomi Hermawan sebagai pelajar, disiplin sekolah dan tidak pernah bolos, berusaha mendapatkan beasiswa sampai masuk perguruan tinggi, menggunakan waktu dengan baik. Ya. Jadi itu tadi presentasi dari kelompok tindakan ekonomi. Untuk kelompok lain silahkan mengajukan pertanyaan jika ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok tindakan ekonomi ya. Yuk silahkan. Dari kelompok berapa mungkin ada pertanyaan untuk kelompok tindakan ekonomi? Ayo, kelompok 2 mungkin bertanya ke kelompok 2, kelompok motif ekonomi. Silakan mengajukan pertanyaannya atau kelompok prinsip ekonomi. Kelompok motif ekonomi, prinsip ekonomi. Ayo. Ini kesempatan yang baik buat kalian bertanya karena ada yang sedang presentasi ya. Disajikan tadi suatu kasus Hermawan ya sebagai seorang pelajar ya. Sudah dibacakan tadi, silakan mengajukan pertanyaan. Yuk, pertanyaan. Berarti sudah jelas apa yang disampaikan oleh kelompok tindakan ekonomi? Sudah jelas? Sudah? Nah, kalau sudah jelas berarti kalian akhiri. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok tindakan ekonomi. Untuk selanjutnya, ya, kelompok motif ekonomi, ya. Silakan untuk kelompok motif ekonomi maju mempresentasikan hasil kerjanya, ya. Oh ya, didengarkan baik-baik untuk kelompok yang lain nanti, ya. Pertanyaannya, siapkan pertanyaan. Jika ada yang presentasi, silakan bertanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akan berpresentasi. Ayo silakan. Silakan dipresentasikan. Gantian ya. Ya, hasil kerja dari kelompok kalian silakan dibacakan. Ini adalah anak yang rajin dan hemat. Suatu hari dia ingin membeli sepatu baru karena sepatunya yang lama sudah mulai tidak layak dipakai. Rina memiliki prinsip tidak akan membeli sepatu yang harga di atas 200. Setelah melihat-lihat sepatu di toko, Rina tertarik dengan sepatu yang ada yang mengatur. Karena menurut Rina bagus dan Rina memberi uang teman. Terus dia mulai berpikir dan mencari tahu tentang keunggulan sepatu yang diinginkan tersebut. Jika Rina sudah mengetahuinya, dia kemudian memberi uang berapa. Apakah sebanding dengan keunggulan sepatu tersebut? Setelah melalui pertimbangan Rina akhirnya memutuskan untuk tidak hanya sepatu tersebut. Karena selain mahal harganya, tidak jauh berbeda dengan sepatu yang harganya senilai 100. Diperhatikan ya. Diperhatikan. Minta tolong yang serius ya. Nomor 1. Analisislah tindakan ekonomi yang dilakukan ini. Dina adalah anak yang rajin dan hemat. Suatu hari dia ingin membeli sepatu baru karena sepatunya yang lama sudah mulai tidak layak dipakai. Analisislah motif ekonomi yang dilakukan ini. Kedua, Rina memiliki prinsip tidak akan membeli sepatu yang harganya di atas 300.000. Setelah melihat sepatu di toko Rina tertarik dengan sepatu harganya 500.000. Karena menurut Rina bagus dan unik. Analisislah apa saja yang harus dilakukan oleh Rina sebagai seorang konsumen supaya tetap dapat mendapatkan. Yaitu barang-barang yang akan dibeli dengan baik dan disesuaikan dengan keperluan yang utama dan tertentu. Sudah. Oh, jangan ditutup dulu. Gini, jadi untuk kelompok lain, jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan ke kelompok penyaji ya. Karena disajikan kasusnya siapa? Kasusnya siapa? Situasinya siapa itu? Rina ya, Rina. Silakan untuk kelompok lain, jika ada yang ditanyakan atau mau menanggapi, ayo. Yo, siapa? Silakan. Ada? Oh iya, mereka kelompok prinsip ekonomi ya, yang akan bertanya ke kelompok motif ekonomi. Masih menyusun kalimat untuk tanya. Ya, kita tunggu ya.
Yuk. Ya? Oh iya, heeh. Kelompok berapa? Kelompok prinsip ekonomi ya? Oh, mau diulang kasusnya? Kasusnya, situasinya. Oh, coba dibacakan situasinya. Heeh, yang keras ya. Heeh. Rina adalah anak yang rajin dan hemat. Suatu hari dia ingin membeli sepatu barunya karena sepatunya yang lama sudah mulai tidak layak dipakai. Dia memiliki prinsip tidak akan membeli sepatu yang harganya di atas 300. Setelah melihat sepatu di toko, Rina tertarik dengan sepatu yang harganya 500 karena menurut Rina bagus dan unik. Rina memiliki uang tabungan 400.000. Dia mulai berpikir dan mencari tahu tentang keunggulan sepatu yang diinginkan tersebut. Ketika Rina sudah mengetahui dia kemudian menilai uang 500.000 apakah sebanding dengan keunggulan sepatu tersebut. Setelah melalui pertimbangan Rina akhirnya memutuskan untuk tidak membeli sepatu tersebut karena selain mahal harganya, kualitas tidak jauh berbeda dengan sepatu yang harganya senilai 300.000. Pertanyaan. Nggak usah pertanyaannya, cuman kasusnya. Udah, angkat tangan dulu. Ya, silakan. Yang keras suaranya. Bagaimana sih caranya seorang siswa melakukan tindakan ekonomi dengan motif mencari keuntungan? Nah, jadi pertanyaan dari kelompok prinsip ekonomi adalah bagaimana seorang siswa itu melakukan tindakan ekonomi dengan motif mencari keuntungan. Kamu bisa memberikan contohnya. Contoh seorang siswa yang melakukan tindakan ekonomi dengan motif mencari keuntungan ya. Yuk, silakan dijawab. Dengan mencari harga yang murah dan produk yang berkualitas. Ada kelompok lain yang ingin menanggapi. Misalnya contoh seorang siswa yang ingin mendapatkan keuntungan. Nah, motifnya mendapatkan keuntungan. Tindakan ekonomi yang dilakukan itu seperti apa? Ada kelompok lain yang ingin menanggapi? Tidak ada. Ada yang mau menambahi? Mungkin dari kelompok tindakan ekonomi. Raisa mungkin? Enggak. Berarti kelompok prinsip ekonomi sudah cukup jelas dengan apa yang disampaikan, apa yang dijawab. Puas enggak dengan jawabannya? Puas. Baiklah. Ada pertanyaan lain anak-anak? Oh, ada yang mau menanggapi? Silakan jika ada yang ingin menanggapi. Menambahkan jawaban dari kelompok motif ekonomi. Silakan jika ingin menambahkan jawaban. Boleh. Boleh membantu dari kelompok penyaji. Ayo. Silakan. Janda. Enggak ada. Ya udah, berarti sudah cukup ya kelompok tindakan ekonomi. Baik, silakan diakhiri presentasinya. Sekarang kita lanjutkan ke kelompok terakhir. Diakhiri dulu. Presentasi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok motif ekonomi.
terakhir ya. Terakhir yuk langsung kepada kelompok tindakan ekonomi, ayo. Yo, silakan. Langsung dibuka saja presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 3 prinsip ekonomi akan melakukan hasil presentasi kami. Dan kami akan membacakan kasus yang akan berkaitan dengan Bu Anita adalah seorang pemilik muda yang memperoleh bahan baku bidang terkait dari pasar tradisional yang dapat diperoleh di wilayah tempat tinggalnya. Di suatu ketika, harga bahan baku di pasar tersebut mengalami kenaikan. Supaya tidak menaikkan harga jual, terus udang dan tetap mendapat keuntungan maksimal, Bu Anita akhirnya berusaha mencari pemasok bahan baku dengan harga yang baik. Salah satu tujuan dari prinsip ekonomi adalah untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dengan memperkecil adanya risiko kerugian akibat kesalahan. Berdasarkan situasi di atas, jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Analisislah tindakan ekonomi yang dilakukan oleh Bu Anita. Menjual atau memproduksi kerupuk udang. Dua. Analisislah prinsip ekonomi berdasarkan situasi di atas. Prinsip ekonominya adalah untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dengan memperkecil risiko kerugian akibat kesalahan tertentu. Analisislah prinsip ekonomi yang harus dilakukan oleh Bu Anita saat memperkecil kemungkinan risiko kerugian sebagai orang produsen. Yang keras, yes. Supaya tidak menaikkan harga jual kerupuk udang, Bu Anita berusaha mencari pemasukan bahan baku dengan harga yang miring. Dah. Iya, Oh ya, langsung dari kelompok dari kelompok tindakan ekonomi, silakan. Bagaimana cara Bu Anita melakukan tindakan ekonomi? Coba diulangi lagi, Rasyah, yang keras, Rasyah. Bagaimana cara Bu Anita melakukan tindakan ekonomi? Dengan cara mencari pemasukan dengan harga yang lebih murah. Dengan cara mencari pemasokan, maksudnya pemasokan bahan baku ya? Dengan harga yang lebih murah. Tuh. Sudah puas dengan jawaban dari kelompok penyaji? Sudah. Mungkin dari kelompok motif ekonomi ingin menambahkan jawaban? Enggak? Sudah berarti ya? Ada lagi pertanyaan enggak anak-anak? Mungkin ingin menanggapi, tidak hanya tanya, kalian boleh menambahkan jawaban dari kelompok penyaji. Nah, jika tidak ada berarti sudah jelas semua apa yang disampaikan oleh kelompok penyaji, sudah jelas semua. Nah, silakan ditutup. Ya, hasil presentasi kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat. Berikan aplaus untuk kelompok terakhir, kelompok tindakan, kelompok prinsip ekonomi, maaf. Dan anak-anak, jadi itu tadi ya, itu tadi presentasi dari kelompok yang sudah dibuat hari ini, yaitu ada kelompok tindakan ekonomi, ada kelompok motif ekonomi, dan ada kelompok prinsip ekonomi. Nah, sekarang kesimpulan dari apa yang kalian
sajikan. Apa kira-kira? Yuk untuk kelompok satu, maaf maksud Bu Ana, kelompok tindakan ekonomi. Kesimpulannya apa? Jadi kasusnya tadi adalah kasus siapa? Hermawan. Ya, jadi kesimpulannya apa? Apa saja yang dilakukan Hermawan? Ya, tindakan ekonomi apa yang dilakukan Hermawan? Ayo. Tindakan ekonomi apa yang dilakukan Hermawan? Ya. Tindakan ekonomi Hermawan adalah apa, anak-anak? Hermawan bersekolah dengan rajin, dengan giat, ya. Motif ekonominya adalah motif ingin mencapai cita-citanya, ya, ingin mencapai cita-citanya, ya. Kemudian prinsipnya bagaimana cara dia melakukan supaya dia dapat mencapai cita-citanya? Yuk, yang keras suaranya. Yang keras suaranya. Tidak pernah bolos. Belajar dengan giat. Ya. Ya, dia selalu berusaha mendapatkan prestasi. Jadi itu tadi ya kesimpulan dari kelompok tindakan ekonomi. Kemudian kesimpulan dari kelompok motif ekonomi, ya. Kasus kalian tadi apa? Rina, ya. Jadi apa kesimpulannya? Apa yang Rina lakukan? Tindakan ekonomi yang Rina lakukan apa? Dia membeli sepatu. Motifnya apa? Motifnya adalah ingin memenuhi kebutuhannya, ya enggak? Kebutuhan sepatu itu tadi. Prinsip ekonominya apa? Prinsip ekonominya adalah apa yang diterapkan Rina tadi? Mencari harga yang lebih murah. Dia bisa membandingkan antara harga sepatu yang sekian, yang berapa tadi yang maunya, 400.000 atau 500.000 tadi, dibandingkan dengan harga yang 200.000 itu kira-kira kualitasnya bagaimana? Ternyata kualitasnya kurang lebih aja. Akhirnya Rinanya memutuskan untuk membeli sepatu dengan harga berapa? 300.000 tadi, ya. Jadi itu. Jadi kemudian kelompok, minta tolong didengarkan, ya, perhatikan. Kemudian kelompok terakhir, kelompok prinsip ekonomi. Apa kesimpulannya? Memenuhi kebutuhan ekonomi. Ya, memenuhi kebutuhan ekonomi. Dengan tindakan ekonominya dengan cara apa, Bu Anita? Mencari keuntungan yang lebih besar dan mencari sumber dengan harga yang lebih murah. Itu motif ekonomi, Febri, ya. Jadi untuk Bu Anita, tindakan ekonominya adalah berdagang. Dia menjadi produsen kerupuk, ya kan? Nah, motifnya seperti yang kamu bilang ini apa? Mencari keuntungan, kemudian tentunya juga memenuhi kebutuhan, ya, mendapatkan penghargaan. Prinsipnya bagaimana tadi prinsip yang dilakukan Bu Anita? Dengan cara mencari pemasok bahan baku dengan harga yang miring. Nah, anak-anak, jadi itu tadi ya kesimpulan dari apa yang sudah kalian presentasikan. Nah, sekarang untuk mengetes pemahaman kalian terhadap materi pembelajaran kita kali ini, Bu Ana akan bagikan post test. Minta tolong perhatiannya, ya. Bu Ana akan membagikan post test, ya. Silahkan dikerjakan, ya. Ini berupa, nah, dimasukkan dulu itu, Pak. Ya, silakan untuk LKPD-nya silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Kemudian kerjakan post testnya. Waktunya 3 menit dari sekarang. Silakan. Mana untuk LKPD-nya? Untuk bahan ajarnya enggak perlu dikumpulkan buat kalian. LKPD dikumpulkan, ya.
Tulis namanya. Kerjakan sendiri-sendiri. Waktunya kerjasama itu pas hanya kalian berdiskusi saja. Dibaca yang teliti, jangan asal contreng-contreng. Ada yang sudah selesai. Sudah selesai? Yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Yuk, sudah? Oh, ya. Ya, enggak apa-apa.
Jangan lupa namanya ya dituliskan. Kemarin ada yang lupa menuliskan namanya loh. Jangan lupa namanya ya. Sudah anak-anak ya. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini tadi kalian sudah dapatkan ya. Nah, sekarang kita simpulkan untuk pembelajaran kita hari ini ya. Jadi untuk materi tindakan, motif dan prinsip ekonomi ya. Apa kesimpulannya anak-anak? Kesimpulannya apa? Jadi manusia itu melakukan tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi itu adalah aktivitas yang dilakukan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dengan cara ya melakukan pengorbanan sekecil-kecilnya dan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, tindakan ekonomi ini dilakukan dalam upaya karena adanya dorongan dari motif ekonomi. Motif ekonomi itu adalah dorongan manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Nah, kemudian dalam melakukan tindakan ekonomi itu manusia harus menerapkan prinsip-prinsip ekonomi. Ya, jika tidak, manusia tidak akan dapat mencapai kemakmuran. Tujuannya apa sih? Tujuan utama memenuhi kebutuhan hidup. Jadi itu tadi ya, bagaimana cara melakukan prinsip ekonomi? Yang pertama, bisa bertindak hemat, membuat skala prioritas ya. Jadi kebutuhan yang benar-benar penting itu yang harus didahulukan. Dahulukan kebutuhan daripada keinginan, kemudian bersikap rasional ya, seperti itu. Cara-cara prinsip ekonomi yang dapat dilakukan. Nah, sekarang untuk pembelajaran kita hari ini, Wana akan tanya, bagaimana untuk pembelajaran kita hari ini? Apa yang kalian rasakan? Bagaimana? Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Ada yang bilang apa? Yang keras, Raisa? Seru. Kemudian menyenangkan. Yang lainnya, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Ya, dapat memahami tindakan ekonomi ya, seru, menyenangkan ya. Kemudian anak-anak, kita sudah selesai untuk pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir ya. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapatkan berkah ya. Untuk pertemuan selanjutnya kalian pelajari ya tentang apa kegiatan produksi. Boleh dari sumber mana saja. Oke? Siap? Nah, baiklah, Bu Guru akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.